Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah mulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita bahwa dalam hidup saya sehari-hari banyak orang yang datang dan kemudian bercerita tentang masalah mereka. Saya mendengar, kadang saya bisa memberi nasihat, kadang tidak bisa. Kadang nasihatnya tepat, kadang nasihatnya tidak tepat. Tapi kebanyakan seperti itu isinya. Ada yang mengurus perkawinan, ada yang masalah rumah tangga, masalah anak-anaknya, masalah hidup rohani, segala macam. Mereka ingin mendapatkan gagasan, ide, inspirasi, dan pendapat dari saya. Yang menarik ada seorang sahabat yang ketika datang kepada saya, dia hanya mengatakan, "Romo, tolong saya diberi nasihat." Lah, saya bingung karena dia belum cerita apa-apa, tapi sudah minta nasihat. Lalu saya tanya, maksudnya gimana? Pokoknya Romo kasih saja nasihat. Apa saja yang Romo rasakan, apa yang Romo jalani, yang Romo pikirkan, yang Romo yakini, itu dikasih nasihat untuk saya. Dan saya menjadi bingung karena saya tidak siap. Tetapi yang muncul pada waktu itu adalah yang pertama. Saya mengatakan bahwa kita hanya mempunyai satu hidup. Dan hidup itu sangat berarti karena satu-satunya. Dan Anda punya hidup itu, diberi kesempatan untuk hidup. Saya menanyakan kepadanya, kalau begitu Anda mau mengisi apa dengan hidup Anda? Itu hidup Anda sendiri. Dan hidup itu terbatas. Suatu saat kita tidak hidup lagi. Dan itu menjadi PR baginya. Tapi kemudian saya melanjutkan nasihat saya. Kalau kita mempunyai kehidupan dan kehidupan itu berarti, maka kita harus mengambil keputusan untuk hidup kita sendiri. Karena kita yang tahu hidup kita seperti apa yang kita alami, maka keputusan yang tepat ya kita yang bisa memutuskannya. Maka kita harus mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita menunggu orang lain datang, mengambil keputusan untuk kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu, menasihati kita, membujuk-bujuk kita supaya kita melakukan yang baik atau yang berkenan, hidup kita menjadi tidak berarti. Dan tidak ada orang lain yang melakukan itu untuk kita. Kita yang harus melakukannya sendiri. Karena itu hidup kita sendiri. Karena itu saya menasihatkan jangan takut melakukan kesalahan. Karena semua orang juga buat kesalahan. Kalau tidak sekarang ya nanti. Kalau tidak ya suatu saat pasti akan buat kesalahan. Ada pepatah lama yang mengatakan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Nah, semua orang buat masalah, semua orang buat kesalahan. Jadi jangan khawatir buat kesalahan. Itu manusiawi, itu biasa. Dan peluklah kegagalan. Karena kegagalan akan mengajar kepada kita sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih hebat. Maka justru kegagalan besar ketika kita tidak pernah mencoba dan membuat kegagalan. Ketika kita tidak melakukan kegagalan, berarti kita tidak mencoba. Berarti kita tidak belajar. Karena kalau kita belajar dan melakukan sesuatu, berusaha, pasti pernah mengalami kegagalan. Maka kegagalan tidak masalah. Tapi yang penting, pilih dan pikirkan the next right step. Itu yang penting. Kita harus memikirkan, merenungkan langkah berikutnya yang tepat. Selalu harus begitu. Langkah berikutnya yang tepat. Langkah berikutnya yang tepat. Lalu akhirnya langkah kita itu tepat terus. Karena kita hanya memikirkan satu langkah yang paling tepat. Tapi Romo, kalau kita tidak tahu
langkah yang paling tepat itu bagaimana? Tetap harus melangkah. Tetap harus ambil keputusan. Maka kita pertama-tama harus memberi waktu. Beri waktu, beri ruang kepada diri kita sendiri. Saya sendiri memberi waktu minimum setengah jam di pagi hari. Dan minimum setengah jam sebelum tidur. Semuanya off. Semuanya tidak diperhatikan. Semuanya dimatikan. Koneksi dengan dunia luar, koneksi dengan gadget, koneksi dengan internet, semuanya turn off. Pagi minimum setengah jam, malam minimum setengah jam sebelum tidur. Matikan semua koneksi dengan yang di luar kita. Dan beri waktu kepada diri sendiri. Untuk kemudian menimbang-nimbang, merasa-rasa, mereview kembali. Kalau malam itu mereview apa yang terjadi hari ini. Kalau pagi menyusun rencana apa yang mau dibuat hari ini. Tidak besar-besar karena itu hanya rencana harian, kecil saja. Tetapi kalau setiap hari kita merencanakan rencana harian kita, berarti sepanjang tahun kita punya rencana terus. Bukan hidup asal mengalir. Ada pepatah yang mengatakan, ikan yang mengikuti arus hanya ikan yang mati. Karena itu kita pagi-pagi membuat rencana. Give yourself time and space. Beri waktu untuk diri Anda sendiri dan coba merencanakan sesuatu untuk hari ini. Simple plan, rencana sederhana. Kemudian malam beri waktu juga untuk diri sendiri mereview. Apakah rencana hari ini berjalan dengan baik? Kalau tidak baik, tidak harus merasa gagal. Kalau merasa gagal, tidak apa-apa. Setiap orang buat kegagalan, no problem. Dan yang paling penting, pada waktu memberi waktu itu, tetap menjaga koneksi dengan Tuhan. Karena di situ, kemudian kita bisa mengetahui what is the right next step. Apa langkah berikutnya yang tepat. Kalau kita mempunyai komunikasi yang erat dengan Tuhan dan kita memberi waktu terhadap diri sendiri, punya rencana, serta juga punya review di malam hari, kita pasti tahu apa yang tepat untuk kita. Nah, itu dia. Jadi jangan takut melakukan kesalahan. Dan follow your heart. Ikuti suara hati. Karena banyak hal yang kita mengerti tetapi tidak bisa kita pikirkan. Mungkin kita tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi kita mengerti. Hati kita mengerti. Hati kita lebih besar dari pikiran kita. Maka follow your heart. Tetapi juga ada nasihat dari orang bijak. Follow your heart, but bring your brain with you. Itu maksudnya. Tidak hanya mengikuti hati yang begitu saja, tapi juga menimbang-nimbang, tapi kemudian follow your heart. Dan yakini bahwa hidup Anda itu luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada hidup yang tidak luar biasa. Anda hidup saja itu sudah luar biasa. Maka yakini itu. Dan yakinilah juga apa yang memang pantas untuk Anda. Yakini itu. Percayai itu. Dan memang kita pantas mendapatkan cinta. Kita pantas mendapatkan penghargaan. Kita memang pantas dihargai. Kita memang pantas diterima. Mengapa? Karena Tuhan mencintai kita. Tuhan menghargai kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Dan karena itu kita pantas menerima itu semua. Respect yourself. Hargai juga diri sendiri. Dan handle yourself with care. Sungguh-sungguh memperhatikan kenyamanan kita dalam arti yang positif. Jangan makan terlalu banyak, nanti tidak sehat. Banyak bergerak supaya metabolisme bagus. Karena tidak ada kehidupan yang membahagiakan kalau kita tidak sehat fisiknya. Maka penting sekali
memelihara, menjaga diri kita sendiri. Bukan dalam arti memoles-moles saja, mengasih bedak sini sana, itu juga bagus. Tetapi lebih dari itu, menjaga kesehatan, memperhatikan sinyal-sinyal tubuh. Kalau sudah lelah, istirahat. Hidup tidak hanya 24 jam. Tetapi hidup itu panjang, hanya Tuhan membaginya 24 jam. Supaya kita tidak perlu menyelesaikan masalah yang diselesaikan for the lifetime. Jangan. Selesaikan masalah ya 24 jam itu, per 24 jam. Kalau tidak selesai, tidur, istirahat, besok lagi. Buat simple plan, rencana sederhana. Dan tanya kembali, what is the next right step? Langkah berikutnya yang tepat itu apa? Karena kita tetap yang harus mengambil keputusan. Kita yang tetap harus mengarahkan hidup kita. Tidak bisa menunggu orang lain. Karena orang lain juga tidak punya waktu. Mereka ngurus urusannya sendiri. Dan juga kalau orang lain yang mengatakan kepada kita, kita juga belum tentu senang. Maka kita yang harus mengambil keputusan. Kita harus bertanggung jawab. Dan pelan-pelan, langkah demi langkah. Apa langkah berikut yang tepat? Beri waktu kepada diri sendiri untuk menimbang-nimbang. Mengikuti suara hati tetapi juga membawa akal budi kita. Dan jangan lupa bicarakan itu dengan Tuhan dalam doa. Dan jangan takut membuat kesalahan. Karena hanya orang yang membuat kesalahan yang berani belajar. Karena orang yang membuat kesalahan itu yang mencoba. Yang tidak buat kesalahan tidak pernah mencoba. Padahal hidup ini sangat bernilai dan berarti. Kita harus mencari yang terbaik. Tetapi ditempuh dengan langkah yang sederhana-sederhana. Dengan rencana-rencana sederhana. Simple plan. Review setiap hari. Maka hidup kita sungguh-sungguh menggairahkan dan menyenangkan. Apalagi kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu merencanakan sebuah masa depan yang penuh harapan bagi kita. Maka sebetulnya kegagalan itu juga tidak ada. Kalau toh ada kegagalan, itu hanya untuk mengarahkan kita kembali ke arah yang sudah Tuhan rencanakan. Yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Jadi gak masalah toh gagal. Tidak masalah tuh buat masalah, yang penting kita belajar. Mempunyai hati, jiwa seorang murid yang terus belajar. Karena bagi seorang yang mempunyai hati seorang murid, jiwa seorang murid, tidak ada yang negatif. Tidak pernah ada yang negatif. Orang jahat memberi pelajaran, orang baik memberi teladan, orang bijak memberi kenangan. Maka mari kita langkah demi langkah. Dan percaya bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Tuhan merencanakan masa depan yang indah untuk kita. Kita tinggal menempuhnya dan bekerja sama selangkah demi selangkah. Sambil menikmati rahmat kehidupan ini. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur, penuh pengharapan, tetapi juga penuh semangat. Karena kita mengendalikan hidup kita sendiri. Tentu dalam relasinya dengan Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan yang punya rencana indah untuk kita semua. Tidak ada kegagalan, karena itu hanya peringatan supaya kita kembali ke arah yang benar, ke arah yang Tuhan sudah sediakan, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati.